Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulaika Yuna Putri sebagai moderator. Saya Najwa Najisha sebagai pemateri. Dan saya Putri Aldesia sebagai pemateri. Pada video kali ini kami akan mengidentifikasi profil perusahaan dan ancaman yang terjadi pada PT Tokopedia. Kami mengambil topik ini karena pada era digital saat sekarang ini banyak bisnis yang bergantung pada sistem informasi dan teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari perusahaan Tokopedia. Perusahaan Tokopedia ini merupakan perusahaan e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Dia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison yang memiliki visi untuk membangun Indonesia lebih merata melalui teknologi digital. Platform Tokopedia ini dapat melakukan transaksi jual beli secara online yang memungkinkan jutaan orang untuk melakukan transaksi. Selain itu, Tokopedia juga bekerja sama dengan GoTo Group, yaitu hasil kolaborasi dari antara Gojek dan juga Tokopedia. Hal ini memungkinkan pembayaran secara online melalui GoPay dan juga pengiriman melalui GoSend. Selanjutnya, Tokopedia pernah mengalami serangan atau ancaman pada tahun 2020 yang mana data-data pengguna dibocorkan dan dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Dapat diperkirakan sekitar 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti yang dikatakan sebelumnya. Padahal pada tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa terdapat 91 juta akun yang aktif. Artinya hampir semua akun Tokopedia itu dicuri identitasnya seperti username, email, password, nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain. Semuanya itu dijual di platform online yang gelap seperti dark web dan dijual dengan harga sebesar 5.000 US dollar atau 74 juta rupiah. Bahkan sekitar 14.999.896 akun di Tokopedia ini datanya masih bisa di-download. Kemudian yang ketiga itu kerugian dari ancaman sistem informasi. Dari berbagai ancaman tersebut, ada banyak kerugian yang bisa terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Jika sistem terganggu, transaksi bisa gagal, atau bahkan dana pengguna bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu kerugian reputasi. Kepercayaan pengguna sangat penting bagi perusahaan digital seperti Tokopedia. Jika pengguna merasa data pribadinya tidak aman, maka mereka bisa beralih ke platform lain. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan operasional. Saat terjadi serangan, sistem bisa melambat atau berhenti berfungsi, sehingga penjual dan pembeli tidak bisa bertransaksi. Kemudian yang keempat yaitu kerugian hukum dan regulasi, karena perusahaan juga harus bertanggung jawab atas keamanan data pribadi pengguna sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Tokopedia dalam menanggapi kasus pencurian data para pengguna mereka dan solusi apa yang dapat dilakukan jika terjadi hal yang serupa. Tokopedia meminta para pengguna mereka untuk mengganti password dari aplikasi-aplikasi dan medsos-medsos para pengguna Tokopedia tadi dengan OTP (one time password) melalui SMS, dan agar setiap aplikasi dan medsos mereka tadi punya password yang berbeda. Hal ini dilakukan supaya peretas tidak sampai meretas aplikasi lain atau medsos lain, terutama aplikasi-aplikasi penting seperti m-banking. Seperti yang kita tahu, masyarakat awam menggunakan sandi yang sama untuk setiap aplikasi supaya gampang diingat. Kemudian, Tokopedia bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara agar peretas tidak sampai masuk ke data-data penting dari Tokopedia. Nah, apa yang dapat dilakukan jika hal serupa terjadi kepada bisnis atau badan usaha kita?
Pertama, dengan meningkatkan sistem keamanan seperti memperkuat enkripsi untuk data para pengguna, kemudian menerapkan zero trust arsitektur agar akses ke data tuh menjadi lebih ketat. Kedua, melakukan pemantauan dan audit secara berkala dengan melakukan audit secara rutin dan menerapkan sistem security information and event management agar dapat segera mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian ketiga, melakukan edukasi kepada para pengguna untuk selalu mengganti password atau menggunakan password yang berbeda untuk setiap aplikasi. Kemudian bekerja sama dengan badan siber seperti yang dilakukan Tokopedia bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Selesai. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari topik yang kami sampaikan tadi yaitu bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan bisnis digital seperti Tokopedia. Ancaman memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dengan sistem keamanan yang kuat, pembaruan rutin, dan edukasi kepada pengguna, resiko tersebut bisa diminimalkan. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.